sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, kali ini gue udah bersama mobil yang unik-unik lagi nih sahabat Kompas TV. Karena gue suka mobil yang unik ya, jadi pas gue lihat mobil ini gue langsung tertarik dan pengen review mobil ini. Nah, ini tuh adalah mobil MAB atau mobil anak bangsa kayak gitu ya. Jadi ini tuh sepertinya basisnya ini dari seperti pick up kayak gitu ya. Jadi ada dua varian untuk mobil ini, yaitu ada yang pick up dan juga yang box seperti ini kayak gitu. Dan mobil ini tuh nggak ada namanya ya, kayak misal Suzuki Carry itu nggak ada. Ini MAB SF T01. Jadi dia langsung menggunakan kode kayak gitu. Ya memang mungkin agak susah ya kalau misal kita mau pesen gitu. Untuk penyebutannya ya, kayak mau pesen dong MAB SF T01 gitu. Ini kayaknya harusnya dikasih nama-nama yang khusus gitu ya untuk mobil ini, jadi biar lebih enak lah didengerin di telinga seperti itu. Dan mobil ini tuh gue lihatnya desainnya tuh mantap, dia kayak garis-garisnya tegas ala-ala Tesla Cybertruck kayak gitu sobat Kompas TV, dimana dia itu langsung kayak apa ya, dari bawah lurus dia langsung ke atas, dibuang ke atas seperti itu. Jadi bagus sih. Dan juga dia di sini mesinnya menggunakan elektrik, jadi electric vehicle mobil ini sahabat Kompas TV. Dan juga di bawahnya dia masih pakai grill yang bolong, dimana meskipun mobil listrik ternyata dia masih perlu didinginkan kayak gitu. Biasanya kan mobil listrik kan udah nggak ada grillnya ya, ini masih ada. Tapi ya, itu oke, nggak masalah. Terus di lampunya dia pakai lampu LED proyektor kayak gitu dan gede. Entah kenapa gue suka aja ini desainnya. Menurut gue ini aerodinamisnya pasti bagus. Apalagi di atasnya ditambahin topi yang siap membuang angin ke atas kayak gitu. Mantap. Dan mobil ini dia bisa menampung atau mengangkat berat sekitar 2 ton. Jadi kalau misal kalian gunakan mobil ini untuk mengangkut daya sekitar 2 ton ini bisa kayak gitu. Dan ini sepertinya untuk spesifikasinya ya, harusnya ini digunakan di dalam kota karena dia bisa menempuh kecepatan maksimal di 71 km saja kayak gitu. Dan juga baterainya nggak terlalu besar, jadi cuma di 24 kWh saja gitu. Dan juga untuk chargingnya atau pengecasannya dia nggak bisa AC/DC, dia hanya bisa AC saja. Dimana untuk pengecasannya dia sekitar ya 4-5 jam saja udah penuh. Karena ya kapasitas baterainya nggak terlalu besar, sekitar 24 kWh tadi. Tapi menurut gua bagus sih, karena paling nggak ini bisa dibuat untuk delivery paket ataupun logistik dalam kota. Tuh, mungkin ekspedisi paket atau apapun bisa menggunakan mobil ini. Dan mobil ini kalau misalnya kalian minat itu ternyata udah bisa dibeli kayak gitu. Harganya juga lumayan. Karena ini pun juga ternyata udah ada yang pesen sampai ribuan unit. Udah ada yang pesen mobil ini. Jadi dalam waktu dekat kalian akan melihat mobil ini berkeliaran di jalan raya seperti itu. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang gua ada di sebelah kanan atau di sisi samping dari MAB SF T01 ini nih sahabat Kompas TV. Nah, dari sebelah samping ini seperti yang gue bilang tadi, semakin terlihat desain tegasnya, desain garangnya, yang menurut gue ini mereka terinspirasi dari Tesla Cybertruck ya. Karena apa ya, lekukan-lekukan seperti ini, terus tarikan garis yang tegas sampai ke belakang ini, itu menurut gue apa ya, membuat mobil ini semakin bagus gitu, kayak prisma gitu loh. Jadi kayak ya lain aja daripada pick-up yang lain yang udah ada di Indonesia seperti itu. Terus di sini ada apa namanya, spion yang ini kayak kokoh banget seperti Kompas TV, dan dia kayak desainnya tuh berani gitu loh. Kokoh terus solid juga kayak gitu. Dan di sini ada lampu sen yang dia masih nonjol dan menggunakan halogen, masih belum pakai LED ya, jadi masih pakai bohlam dia gitu. Nah, sekarang kita lihat profil bannya nih. Dia kayaknya kecil dan juga imut gitu. Yuk, kita cek bareng-bareng sama Kompas TV. Nah, dia ini memakai profil ban 155 dengan ring 13. Makanya kecil banget karena dia pakai ring 13 kayak gitu. Mobil yang pakai ring 13 apa ya? Kayaknya Suzuki Carry lagi-lagi. Kayaknya Suzuki Carry yang 10 dia pakai ring 13 deh. Dan emang ini kecil dan imut gitu, mendukung apa namanya, dimensi mobil ini yang kecil. Jadi kayak ditambah ini semakin lucu gitu, dan juga semakin apa ya, lucu lah intinya. Dan dia peleknya pelek kaleng, nggak ada doff-doffan. Ini misal dikasih doff, itu kayaknya lebih
apa ya, lebih lucu lagi gitu, lebih bagus lagi kayak gitu. Ya mungkin bisa, kalau misal kalian beli bisa divariasikan lah ya, sesuai dengan keinginan kalian kayak gitu. Nah, Sobat CV, sekarang gue udah ada di bagian dalam dari MAB SFT01 ini nih. Yang pertama kali gue rasain pas gue masuk yaitu posisi duduknya nih. Ini dia kayak apa ya, posisi siap atau posisi siaga gitu ya. Jadi kayak kita duduknya kayak gini, terus ya ala-ala mobil barang lah ya. Jadi setirnya tuh seperti ini, kayak gitu. Dan ini setirnya juga khas banget, model setir yang digunakan oleh beberapa mobil dari MAB kayak gitu. Dan juga untuk posisi duduknya lumayan tegap. Dan ini apakah bisa di reclining? Oh bisa, tapi ya gitu. Ini mentok dengan belakang saja kayak gitu. Jadi untuk posisinya oke sih. Terus di bagian bawahnya ini Sobat CV, dia flat. Jadi lantainya tuh flat, nggak ada benjolan-benjolan apapun. Jadi misal kita mau berpindah dari kiri ke kanan atau sebaliknya itu gampang banget. Dan juga di sini nggak ada penghalang, misal tuas transmisi atau apapun itu nggak ada, kayak gitu. Memang di bawah ada transmisinya, cuman dia ditaruhnya di sini dan ala puter-puteran gitu ya. Jadi kayak ya lumayan enak sih. Jadi dia nggak mengganggu paha kita seperti itu. Terus di bawahnya juga ada untuk naik turunin kaca. Jadi untuk power window-nya dia tombolnya bukan di sini tapi dia di bagian bawah sini. Peletakannya cukup unik, cuman ya itu dia polos aja gitu dan mungkin untuk orang-orang yang belum terbiasa harus membiasakan diri untuk peletakan tombol-tombolnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih dua buah layar yang ada di depan kita ini Sobat CV. Yang pertama ada head unit di tengah ini yang ukurannya kayaknya sekitar 7 inch dan juga di bagian depan ada speedometer yang dimana dia udah full digital kayak gitu ya. Jadi udah bukan analog lagi. Cakep sih ini. Kecil pas gitu. Terus yang di tengah meskipun ini mobil niaga, dia udah dapat head unit, mantap. Di sini kita lihat ada EasyLink, media, radio, car set, Bluetooth dan juga setting. Ini aja. Dan di mana dia ini masih menggunakan bahasa campuran antara English dan juga bahasa Cina kayak gitu. Jadi sepertinya saya lagi-lagi nggak tahu ini yang akan dikirimkan ke customer ataupun ini masih kayak apa ya, masih akan di-develop lagi seperti itu. Terus habis itu ini kayaknya EasyLink tuh kayaknya mungkin mirip Carbit Link kalau di mobil-mobil Cina lainnya ya. Terus habis itu ada setting, ini untuk display, untuk Bluetooth, untuk WiFi juga. Terus habis itu di sini ada car set untuk ngatur mobilnya juga. Ini kayaknya kapasitas baterai ya yang hijau-hijau ini ya. Jadi mungkin baterainya tinggal segini saja gitu. Dan untuk di depan kita dia ada tenaga yang dikeluarkan, ada odometer juga, ada speedometer, ada posisi gigi dan juga ada kapasitas baterai seperti speedometer pada umumnya seperti itu. Mantap. Ini AC-nya juga adem Sobat CV, gua nyalain dari tadi, ini cukup dingin juga. Jadi kalau untuk menghubungkan media ini, kalau misal mau play video dia harus pakai USB. Jadi dia kayaknya belum bisa Android Auto dan Apple CarPlay seperti itu. Terus di bawahnya ini ada dua buah colokan USB, ada yang 5 volt. Oh, semuanya 5 volt ternyata. Cukup bagus. Dan juga di sini di sebelah kirinya ada soket lighter juga. Oke, mantap. Paling nggak dia meskipun mobil niaga dia ada head unitnya. Ini sih yang agak jarang gitu ya. Head unit yang langsung terpasang di mobilnya. Semoga kalau di deliver ke customer tetap seperti ini, nggak ada yang dikurang-kurangin. Itu udah cakep banget kayak gitu. Dan di bagian depannya yang terlihat dia ada lampu hazardnya, terus ada pengaturan AC dan juga ada pengaturan arah semburan AC-nya kayak gitu. Dan juga bahannya tuh kelihatan banget ini plastik banget ya. Jadi kayak mungkin kalau kalian tahu mungkin PVC ya. Kayaknya PVC kalau nggak fiber. Jadi bahannya itu seperti itu yang agak glossy gitu Sobat CV. Cuman ya itu enak, simple. Gue suka nih simple gini. Terus di setirnya dia polos, nggak ada tombol-tombol apapun. Terus di tuas bawah ini dia ada untuk ngatur lampu dan juga untuk ngatur wiper saja. Terus untuk lampu sennya dia diletakkan di bagian kiri dan juga untuk wipernya di sebelah kanan. Lagi-lagi ini mobil-mobil yang baru dibikin sekarang tuh rata-rata buatnya kayak gitu ya. Jadi sennya sekarang diletakin di sebelah kiri. Ya mungkin untuk kita yang belum terbiasa harus membiasakan diri lagi-lagi. Ada dua hal yang harus dibiasakan untuk naikin mobil ini, yaitu pertama lampu sennya ada di sebelah kiri dan juga untuk tuas transmisi dan juga power window-nya ada di sini. Itu patut patut dipelajari lagi sebelum menggunakan mobil ini. Dan yang gue suka ini joknya ya. Joknya itu entah kenapa gue modelnya suka aja kayak semi bucket seat gitu.
Tapi nggak tahu ya, ini untuk pameran aja atau untuk yang dijual juga seperti ini. Kalau misalnya yang dijual juga seperti ini keren banget sih. Joknya mantap soalnya, dan juga dia nggak empuk-empuk banget, nggak yang keras-keras banget, jadi kayak ya pas gitu. Dan yang spesial lagi dari mobil ini, yang gue sukain juga, mobil ini tuh RWD atau rear wheel drive, jadi dia menggunakan penggerak roda belakang. Dimana kalau mobil barang itu sepertinya wajib untuk penggerak roda belakang ya, jadi biar lebih bertenaga kayak gitu. Dan juga motor listriknya dia ada di belakang, makanya nggak ada shaft ke belakang. Jadi nggak ada yang menghubungkan mesin dari depan ke belakang. Jadi mesinnya ada di belakang semua. Mantap, jadi menurut gue ya cukup efisien dengan sistem seperti itu. Dan juga mobil ini tuh, Sobat CV, dia dirakit dan juga dibangun di Indonesia. Meskipun belum 100% asli Indonesia, cuman mereka kayaknya sharing platform ya. Jadi 60% dari Indonesia, 40%-nya dari China, seperti itu. Jadi ya lumayan. Jadi ada apa namanya, kebanggaan juga kalau kita pakai mobil ini karena 60% ini dibikin oleh orang Indonesia, seperti itu. Mantap. Sobat CV, sekarang gue udah ada di bagian belakang dari MAB SFT01 ini nih Sobat CV. Ya bener, ini gue lagi ada di dalam boxnya. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, di mobil ini tuh bisa kalian pilih ada dua option. Yang pertama versi box kayak gini, atau yang versi pick up kayak gitu. Kalau yang versi box ini cukup gede sih ya. Kalau untuk lebarnya ini sekitar 1,6, 1,7an lah ya. Kalau tingginya kayaknya 2 meter sih ya. Tuh, tapi gue ya agak nunduk dikit lah ya. Tapi kalau misal untuk muat-muat barang ya oke lah. Kayak misal agak nunduk dikit, ya oke. Enak juga kok. Tapi nggak enak untuk penumpang, soalnya kan emang untuk barang seperti itu. Sekarang kita turun yuk, Sobat CV. Tuh, sekarang kita udah turun dan di sini dia cuman ada lampunya. Lampunya nyatu jadi satu, nggak yang terpisah-pisah gitu. Jadi dia kayak adalah stop lamp, lampu sen, dan juga lampu mundur ada di sini semua. Tapi menurut gue pribadi ya, alangkah lebih baiknya kalau misal dia ada footstep-nya untuk naik kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa ditambahin sendiri ya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba tutup. Boxnya ini juga bukan ciri khas box yang ada di Indonesia. Kayaknya ini masih bawaan dari China kayaknya ya. Jadi bukan karoseri Indonesia sepertinya kayak gitu. Dan juga yang bikin beda tuh, beda lah. Pokoknya di Indonesia tuh biasanya tuh kayak ada apa ya, bilah-bilah yang terpisah kayak gitu. Jadi nggak jadi satu seperti ini. Oke, bagus dan juga simple, belakangnya nggak neko-neko dari mobil ini sama CV. Dan yang terpenting, yang terpasti juga mobil ini tuh udah sold berapa ribu unit ya untuk dan sudah dipesan oleh ekspedisi di Indonesia gitu. Nah, sekarang yang penting nih, yaitu informasi harganya nih, Sahabat CV. Jika kalian minat sama mobil ini, atau mobil MAB SFT01 ini, mungkin akan Anda gunakan untuk usaha, atau mungkin untuk pengiriman barang dan juga jasa, kalian bisa memiliki mobil ini dengan harga sekitar 240-an juta rupiah, dan juga 260 jutaan rupiah untuk yang versi box. Jadi yang 240 tadi yang versi pick up, yang 260 versi box ini. Jadi cuma terpaut sekitar 20 jutaan rupiah saja gitu ya. Menurut gue lumayan karena ini udah EV, jadi lebih ramah lingkungan dan juga untuk perkotaan lebih lincah lah ya. Soalnya kan kalau seperti yang kita tahu ya, kalau mesin listrik atau dinamo listrik itu dia lebih instan tenaganya daripada mesin ICE atau mesin bensin kayak gitu. Mantap. Nah, Sahabat Kompas TV, sekarang gue bakal nyobain nyetir mobil Niaga bertenaga listrik ini nih. Kira-kira gimana nih rasanya? Apakah akan kenceng? Apakah handlingnya enak? Yuk, gak usah berlama-lama, cus kita cobain. Nah, Sobat CV, sekarang gue akan nyobain tes jalan dari MAB ini nih. Kira-kira kayak gimana sih rasanya mobil pick up dengan penggerak tenaga listrik kayak gitu. Pertama-tama yang kita perhatikan adalah kita harus ngatur dulu posisi duduknya. Dan ini cukup panjang dulu.
climbing. Sorry apa, maju mundurnya. Mungkin segini, oke. Bentar, segini, ya. Terus sekarang kita pakai seat beltnya, jangan lupa. Dan seat beltnya juga udah mode tarik, yang enak banget. Tuh. Oke. Dan sekarang kita tinggal tancap gas untuk maju. Yuk, kita coba rasain motor listriknya. Start awalnya sih dia nggak ngejeglak ya, jadi nggak bikin nggak bikin kaget. Jadi motor listriknya ini termasuk apa ya? Nggak yang bikin kaget lah intinya. Jadi meskipun kita baru belajar pertama, kita nggak kaget tuh. Terus remnya, oke. Terus kita gas lagi tuh. Bener, dia halus. Ini nggak peres untuk CV, dia halus dan juga pokoknya intinya nggak ngagetin, nggak bikin takut gitu. Dan setirnya ini enteng sih. Tuh. Tapi sayangnya banget ini posisi setirnya nggak bisa diubah-ubah. Jadi dia fix segini doang. Ini agak sayang sih, cuman it's okay. Tuh. Tapi enak. Terus handlingnya juga enteng ini. Kita agak gas sedikit ya. Oke. Dan dia kalau misal dilepaskan ada regenerative brake ya sepertinya ya. Dia agak kerasa kayak gitu. Ya mungkin kalau untuk mobil mobil pengiriman barang emang berfungsi ya. Jadi bisa menjadi pengganti kayak pengganti exhaust brake gitu kalau di truk besar. Jadi oke, cuman memang agak kerasa kalau proses pengeremannya saat regenerative brake. Nanti pas lurusan kita coba tarik agak kenceng gitu. Tapi overall enak sih ini. Tapi emang speednya 70 km maksimal itu emang bener. Soalnya ya emang ini sepertinya nggak kenceng-kenceng banget gitu. Nah, sahabat Kompas TV, ternyata mobil pick up dengan mesin listrik ini boleh juga nih. Tenaga bawahnya instan banget, handlingnya juga enak, dan suspensinya juga ciri khas mobil Niaga. Jadi tidak terlalu empuk dan tidak terlalu stiff juga. Tapi kayaknya kalau misal di belakang ada muatannya akan lebih enak nih feel bawahnya. Dan sepertinya mobil ini memang dikhususkan untuk penggunaan dalam kota aja nih sahabat Kompas TV. Di mana kita lihat kecepatan maksimalnya adalah sekitar 71 km per jam dan kapasitas baterainya hanya 23,96 kWh. Serta range-nya sekitar di 200 km-an. Jadi sepertinya kurang cocok ya untuk digunakan perjalanan luar kota. Nah, mungkin segitu dulu review dari gue tentang MAB SFT01 ini nih sahabat Kompas TV. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Serta follow Instagram dan TikTok kita juga ya di ranger.auto. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Rengga, gue cabut. Dadah!